Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di atas lapangan es, langit gelap. Karena visibilitas lingkungan yang rendah, meskipun indera ilahi Hanli tidak dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan roh yang jelas, siapa yang tahu jika ada bahaya yang mengintai di sekitar yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Secara bertahap, kepingan salju yang jatuh dari langit menjadi semakin padat. Sejauh mata memandang, sekelilingnya berwarna abu-abu kehijauan. Di bawah kendali Hanli, kecepatan perahu roh tidak terlalu cepat. 4 sayap di kedua sisi memancarkan lapisan cahaya hijau yang menyelimuti seluruh perahu, serta Hanli dan Lu Yuqing. Kepingan salju yang lebat jatuh di lapisan cahaya hijau ini dan pecah tanpa suara. Itu tidak berdampak banyak pada kemajuan kapal roh. Angin dan salju di sini agak aneh. Mata rohku sangat terbatas. Bisakah mata hantumu melihat lebih jauh? Hanli bertanya dengan cemberut. Aku baru saja mencoba, tapi aku tidak bisa melihat terlalu jauh. Tidak hanya itu, indera ilahi saya juga terganggu. Paling-paling, saya hanya bisa mendeteksi gerakan beberapa mil jauhnya, dan agak buram. Lu Yuqing menggelengkan kepalanya dan berkata. Hanli menyadari, saat kepingan salju yang aneh semakin terkonsentrasi, indera spiritualnya hanya mampu mendeteksi aktivitas dalam radius 50 km. Di luar jangkauan ini, indera spiritualnya akan menjadi kurang efektif. Sepertinya ada sesuatu di sana. Setelah terbang sejauh 100 mil, mata Hanli tiba-tiba berkedip dan dia menunjuk ke bawah. Tampaknya itu semacam istana. Lu Yuqing menoleh dan bergumam. Di kedalaman salju, samar-samar mereka bisa melihat atap tinggi beberapa rumah dan puncak beberapa paviliun dan menara. Ayo turun dan lihat. Saat Hanli mengatakan ini, dia membuat isyarat tangan dan mengendarai perahu roh untuk menyelam melewati angin dan salju, tiba di depan gedung. Setelah menyingkirkan perahu roh dan mendarat, mereka berdua menemukan bahwa salju di sini tidak sedalam yang mereka bayangkan. Itu hanya sampai mata kaki, dan ada lempengan batu keras di bawah kaki. Setelah melihat-lihat sebentar, mereka berjalan satu demi satu di lapangan terbuka yang tertutup salju, menuju ke kedalaman bangunan. Berdiri paling depan adalah gapura bata merah dan kayu yang tingginya beberapa meter. Itu memiliki 2 pilar dan hanya 1 lantai di bagian atas. Itu tidak terlalu tinggi, dan atapnya tertutup salju. Tulisan di gapura sudah kabur, dan tidak mungkin mengetahui apa yang aslinya ditulis. Hanya ketika mereka mendekat, Hanli memperhatikan bahwa pilar dan balok dari gapura yang dihias semuanya diukir dengan tanda jimat yang padat. Namun, energi spiritual yang semula terkandung di dalamnya telah hilang. Jelas, itu sudah kehilangan efektivitasnya. Keduanya tidak tinggal lama di sini. Mereka melewati gapura berhias dan berjalan sekitar 100 langkah lagi, tiba di depan aula besar di puncak gunung. Penampilan aula besar itu pada dasarnya sudah lengkap, tetapi setengah dari pintu aula itu hilang. Tangga batu di depan pintu tersembunyi di bawah atap dan tidak tertutup salju. Ada tanda hitam yang sangat dalam di atasnya. Jelas, itu terbelah 2 oleh seseorang dengan pisau. Saudara Liu, tiang-tiang sebelumnya dari gapura berhias memiliki tanda jimat, tetapi mengapa ada tanda jimat di tangga batu? Lu Yuqing membungkuk untuk melihat tangga batu yang rusak dan berkata dengan ragu. Jika saya tidak salah, area ini seharusnya dibungkus dan disembunyikan oleh sebuah arai. Gerbang yang dihias dan tangga batu ini, serta beberapa batu bata di alun-alun, semuanya adalah mata arai. Hanya saja bahwa itu telah dihancurkan, kata Hanli dengan suara rendah. Maksudmu, seseorang tiba di sini sebelum kita? Lu Yuqing bertanya dengan lembut sambil melihat sekeliling dengan bingung. Ki spiritual dalam formasi ini telah benar-benar hilang, jadi formasi itu kemungkinan besar sudah lama sekali rusak.
Kemungkinan besar seseorang datang ke sini selama munculnya tempat tinggal abadi, menerobos batasan, dan mengambil harta tersembunyi di sini, kata Han Li setelah merenung sejenak. Ketika Lu Yuqing mendengar bahwa harta itu telah diambil, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia berkata, kalau begitu, jangan buang waktu lagi di sini. Ayo lanjutkan. Kami tidak punya banyak waktu. Tidak perlu terburu-buru. Seharusnya ada banyak tempat seperti ini di mansion alam suci. Mungkin ada tempat yang menggunakan batasan yang sama. Mari kita lihat dulu susunan-susunannya di sini. Jika kita menemukannya nanti, kita bisa menyimpannya banyak waktu. Han Li berkata dengan tidak tergesa-gesa. Iya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Saudara Liu, Anda benar-benar berpengalaman dan bijaksana. Lu Yuqing mendengar ini dan berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba. Han Li tersenyum dan menaiki tangga. Dia mendorong membuka pintu setengah tertutup dan berjalan ke aula. Lu Yuqing juga berjingkat di belakang Han Li dan melangkah ke aula. Tidak ada apapun di aula kecuali beberapa bagian atap yang rusak. Kepingan salju jatuh darinya, tetapi sebelum menyentuh tanah, lalu menghilang. Berjalan keluar dari pintu belakang aula, ada beberapa aula dan paviliun 3 lantai di belakangnya. Situasinya pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Tidak ada kerusakan yang jelas, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ayo pergi. Berdiri di bawah paviliun, Han Li melambaikan tangannya dan memanggil kapal roh lagi. Dia memanggil Lu Yuqing, dan mereka berdua mengendarai perahu roh ke langit lagi, bergegas maju. Kepingan salju di depan mereka masih padat. Semakin jauh mereka pergi ke lapangan es, semakin banyak bangunan yang mereka temui di sepanjang jalan. Di antara mereka, yang terbesar lebih dari 10 kali ukuran yang pertama. Yang lebih kecil hanyalah beberapa loteng dan menara yang berdiri sendiri, yang terlihat seperti tempat untuk pelayan dan pekerja serabutan. Namun, tidak peduli yang mana, itu pada dasarnya telah rusak dan dijarah selama proses pembukaan kediaman immortal. Han Li sudah mengharapkan ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi Lu Yuqing cemberut, merasa sangat disayangkan. Tapi sepanjang jalan, itu cukup damai. Mereka tidak bertemu siapapun, dan tidak bertemu monster apapun. Keduanya mengendarai perahu roh sepanjang jalan. Semakin dalam pergi, semakin kuat angin dan salju di langit, dan semakin parah penindasan pada indera spiritual mereka. Menjelang akhir, bahkan dengan kekuatan Han Li, dia hanya bisa menjelajahi jarak puluhan mil. Setelah terbang di atas pegunungan salju yang berkelok-kelok, Han Li samar-samar bisa melihat lembah di depan. Ada sekelompok bangunan lain yang tersembunyi di antara angin dan salju. Dia memanggil Lu Yuqing, dan mengendarai perahu roh untuk terbang ke lembah. Ketika mendekati pintu masuk lembah, mereka berdua melihat dari jauh ada singa batu setinggi beberapa kaki di sisi kiri celah gunung, tertutup salju. Di sisi kanan seberang, ada singa batu lainnya tergeletak di tanah, juga terkubur salju. Setelah mendarat di tanah, Han Li melangkah ke singa batu di sebelah kiri dan menyapu salju yang menumpuk di tubuhnya. Dia menemukan bahwa ada serangkaian rune rumit yang terukir di tubuhnya yang sedikit berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi umumnya jenisnya sama. Sepertinya tidak perlu pergi ke lembah. Pembatasan di sini telah dihancurkan. Lu Yuqing hanya melirik sekilas dan berkata dengan sedikit kecewa. Mendengar ini, Han Li hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia meraih bahu Lu Yuqing dan menariknya ke belakang, tubuhnya ditekan ke dinding batu di belakangnya. Mereka melihat bahwa singa batu, yang tergeletak di tanah di sisi kanan lembah tiba-tiba hidup kembali. Tubuhnya bergetar, dan melompat. Itu melambaikan cakar besar dan membantingnya ke arah mereka berdua dengan kekuatan besar. Lapisan salju tebal jatuh dari tubuh singa, dan yang terlihat di bawahnya sebenarnya adalah es dan salju.
Itu seperti binatang salju yang ditumpuk dengan es dan salju. Tidak tahu apakah itu karena ini, sebelum tiba-tiba menyerang, Han Li tidak bisa merasakannya. Dia hanya mengira itu adalah singa batu tak bernyawa. Mata Han Li sedikit terfokus. Dia mengangkat tinjunya, dan lampu hijau mengembun di atasnya. Dia meninju lurus ke atas. Bayangan hijau tinju segera menembus salju dan bertabrakan dengan cakar singa salju yang jatuh. Cakar raksasa singa salju meledak tepat setelah bayangan tinju menyentuhnya, berubah menjadi kabut salju dan menghilang. Sebelum Han Li bisa menarik tinjunya, dia mengerutkan kening. Dia hanya merasakan nafas dingin yang menusuk tulang menembus kabut salju, dan persendian tinjunya tiba-tiba tertutup lapisan es putih. Dia terkejut di dalam hatinya, dan dia dengan cepat menarik tinjunya. Melihat cakar depan singa salju yang terangkat lagi, ada pusaran biru yang terbentuk. Dari situ, gaya isap seperti angin puyuh dihasilkan, menarik kepingan salju yang berterbangan dan menyatu ke dalamnya. Semakin banyak kepingan salju mengalir ke pusaran, cakar depan singa salju yang telah runtuh dipulihkan lebih dari setengahnya dalam sekejap. Saudara Liu, ini bukan boneka formasi, tetapi binatang dingin unik di alam rahasia rumah suci. Jika roh dingin di tubuhnya tidak hancur, ia dapat terus menyerap kekuatan angin dan salju untuk memperbaiki kerusakan. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Lu Yuqing sepertinya mengenali benda di depannya, dan dia segera mengingatkan. Jiwa dingin, apa itu? Han Li menatap binatang dingin yang sedang pulih dan bertanya. Itu adalah kristal yang sangat dingin yang dibiakkan di dalam tubuh binatang buas ini. Ini sedikit mirip dengan pil iblis dari binatang iblis. Biasanya tepat di belakang matanya. Lu Yuqing memikirkannya dan berkata dengan cepat. Ketika Han Li mendengarnya mengatakan ini, matanya terfokus pada mata biru gelap singa salju. Dengan pikiran, pedang terbang hijau terbang keluar dari udara tipis, dan dengan kilatan cahaya dingin, datang di depan mata kiri singa salju. Binatang ini tampaknya tidak terlalu cerdas. Saat melihat cahaya pedang datang, ia langsung mengangkat cakar raksasanya yang belum pulih dan langsung mengayunkan pedang terbang itu. Meski pedang terbang itu cepat, auranya tidak terlalu kuat. Namun, saat bersentuhan dengan cakar besar singa salju, gelombang padat cahaya pedang menembus ke segala arah seperti teratai pedang yang mekar, langsung mengubah seluruh lengan menjadi debu. Pada saat yang sama, cahaya pedang hijau langsung menembus mata kiri, membelah seluruh kepalanya menjadi dua. Han Li melihat bahwa ujung pedang hangat awan bambu dipaku menjadi kristal biru muda seukuran kepala manusia. Itu hanya menembus sekitar 1 inci, tetapi tidak menembus. Murid Han Li sedikit menyusut. Secara alami, dia tidak akan memberi Snow Lion kesempatan lagi untuk pulih. Dia membuat tanda pedang dengan satu tangan, dan pedang hijau itu langsung bergetar. Untaian petir emas muncul di tubuh pedang, berubah menjadi jaring listrik emas yang mengalir ke bawah dan segera menenggelamkan kepala singa salju. Cahaya seputih salju yang terus-menerus berkumpul meledak setelah bersentuhan dengan jaring listrik emas, tidak dapat menembusnya sama sekali. Kristal jiwa dingin di kepala singa salju hancur menjadi bubuk di bawah pemboman petir emas. Tanpa dukungan kristal jiwa dingin, gerakannya tiba-tiba menjadi lamban, dan kemudian tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan keras, berubah menjadi tumpukan salju seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering, dan menyebar ke segala arah. Han Li melambaikan tangannya, dan pedang hijau itu segera berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke tubuhnya, dan menghilang. Kakak Liu sangat kuat. Lu Yuqing bertepuk tangan dan bersorak. Dia dengan cepat melangkah maju, berjongkok, dan mengaduk-aduk tumpukan salju. Setelah beberapa saat, dia berdiri dengan kecewa dan berkata, kekuatan serangan Brother Liu terlalu kuat. Jiwa dingin dari binatang dingin ini telah benar-benar meleleh, dan tidak sedikit pun yang tersisa. Untuk apa kamu menginginkan jiwa yang dingin? Han Li bertanya dengan sedikit mengangkat alisnya.
Saudara Liu tidak tahu, benda ini sangat dingin, tetapi tidak condong ke arah atribut yin. Meski tidak bisa dibandingkan dengan sumsum dingin 10.000 tahun, ia masih memiliki beberapa fungsi sumsum dingin, bagaimanapun, selalu baik untuk menyimpannya. Jika kita membawanya ke kota angin hitam, kita bisa menukarnya dengan banyak batu roh. Lu Yuqing menjelaskan. Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan ke lembah, menuju ke gedung-gedung di dalamnya. Jalan gunung menuju lembah agak sempit, dan salju di dalamnya bahkan lebih tebal daripada di luar lembah. Jika seseorang menginjaknya, itu akan tenggelam ke pinggang. Han Li hanya menggunakan sihirnya untuk merapal mantra tubuh ringan, dan tubuhnya melayang di atas salju saat dia berjalan ke lembah. Melihat ini, Lu Yuqing melakukan hal yang sama dan mengikuti di belakang Han Li. Mereka berdua berjalan jauh ke dalam, dan setelah berjalan sekitar 1/4 jam, mereka tidak bertemu lagi dengan binatang buas yang dingin, dengan mulus tiba di sebuah lapangan datar. Sama seperti sebelumnya, dimanapun ada bangunan, kekuatan badai salju akan berkurang, dan salju tidak akan terlalu dalam. Luas bangunan di lembah itu tidak kecil, hampir memenuhi seluruh lembah. Itu tampak seperti kota pasar, tetapi bangunan di dalamnya cukup megah, dan dekorasinya sangat indah. Banyak pilar dan atap bertuliskan jimat yang dalam, tetapi hampir semuanya telah dihancurkan, dan harta yang disembunyikan di sini secara alami telah dijarah bersih oleh orang lain. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, Han Li dan Lu Yuqing dapat memeriksa bangunan satu per satu. Mereka hanya menemukan beberapa harta sihir yang rusak, yang semuanya adalah sampah yang tidak berguna. Setelah berjalan keluar dari gedung terakhir, Han Li melirik ke belakang kota, dan melihat bahwa ujung lembah bukanlah gunung bersalju, melainkan dinding gunung yang jernih. Tepat di bawah tembok gunung, ada sebuah lubang setinggi beberapa kaki, dan sepertinya mengarah ke bagian belakang lembah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Han Li dan Lu Yuqing saling memandang, lalu perlahan berjalan ke ujung lembah, dan sampai ke dasar lubang. Keduanya melihat ke dalam lubang, dan melihat bahwa cahayanya redup, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat cahaya putih beberapa ratus kaki jauhnya, dan sepertinya itu adalah ujung dari lubang. Sebuah cahaya biru melintas di mata Han Li, dan melepaskan indera ilahi-ilahi, menyelidiki ke dalam lubang. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dan masuk lebih dulu. Lu Yuqing membuka mulutnya, dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi melihat Han Li tidak berencana untuk tinggal, dia buru-buru mengikuti. Berjalan ke dalam gua, Han Li menemukan bahwa tidak hanya dinding di kedua sisi dan di atas kepalanya, tetapi bahkan tanah di bawah kakinya tertutup es biru pekat. Itu datar seperti cermin dan agak halus. Itu sangat tenang di dalam gua. Selain suara langkah kaki mereka, tidak ada suara lain. Han Li tidak berjalan terlalu cepat. Kadang-kadang, dia akan berhenti dan melihat-lihat sebentar sebelum melanjutkan. Setelah mengulanginya 3 kali, Lu Yuqing tidak bisa lagi menahan keraguan di hatinya. "Kakak Liu, mengapa kamu berjalan dan berhenti? Apakah Anda menemukan sesuatu?" Han Li tidak segera menjawabnya, juga tidak berbalik untuk melihatnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melanjutkan gerakannya. Melihat ini, Lu Yuqing hanya bisa mengikuti di belakang tanpa daya. Saat sampai di tengah gua, Han Li berhenti lagi. Dia pertama kali menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang untuk sementara waktu. Kemudian, dia berjongkok dan menekankan telapak tangannya ke tanah. Matanya berkedip dengan cahaya biru saat dia berpikir keras. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, "Ada gerakan di sini." Mendengar ini, jantung Lu Yuqing melonjak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya di telapak tangan Han Li berkumpul dan tiba-tiba menekan. Segera setelah itu, terdengar suara krak.
Es di bawah telapak tangannya tiba-tiba terbuka, dan kemudian retakan seperti jaring laba-laba muncul dari dalam, meluas ke segala arah. Han Li berdiri dan mundur beberapa langkah. Area di mana dia baru saja menekan dengan telapak tangannya merosot ke bawah, dan sebuah lubang besar berbentuk oval dengan keliling 10 kaki muncul. Di bawah lubang besar, terdengar suara angin. Tampaknya ada banyak ruang di dalamnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Li melompat ke dalam gua dan jatuh ke dalam jurang. Lu Yuqing tidak punya waktu untuk bertanya pada Han Li apa yang dia temukan, dan dia tidak bisa melihat bayangannya lagi. Tak berdaya, dia hanya bisa melompat ke bawah setelah dia. Keduanya jatuh dari lubang, dan dengan sangat cepat, kaki mereka sekali lagi mendarat di tanah. Han Li memantapkan dirinya, dan hanya merasa bahwa tanah di bawah kakinya sedikit lunak dan lembab. Mendongak, dia melihat lapisan es biru setebal 3 kaki menutupi bagian atas kepalanya. Bawah tanah ini memang dunia yang berbeda. Kakak Liu, tempat apa ini? Rasanya agak aneh. Lu Yuqing melihat ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa dia berada di terowongan bawah tanah yang gelap gulita. Dia bertanya dengan bingung. Jangan katakan apa-apa, ikuti saja aku dengan hati-hati. Han Li membuat gerakan diam dan berkata. Lu Yuqing segera menutup mulutnya dan dengan patuh mengikuti Han Li ke terowongan. Keduanya berjalan secara diagonal beberapa ratus kaki di terowongan yang gelap gulita, dan kemudian berhenti. Tepat di depan mereka, ada cahaya redup yang bersinar, dan pada saat yang sama, ada gelombang suara, gemuruh, yang teredam datang. Keduanya saling memandang dalam kegelapan, dan pada saat yang sama, mereka menyembunyikan aura mereka dan terus berjalan. Ketika mereka sampai di ujung terowongan, suara gemuruh keras yang mereka dengar sebelumnya menjadi lebih jelas dan bergema di dalam terowongan. Ketika Han Li sampai di pintu keluar terowongan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di tebing. Di bawah tebing, ada gua kares bawah tanah yang sangat besar. Dia melihat ke tengah gua kares, dan melihat semburan cahaya pedang dan ledakan terus-menerus. Sepertinya ada dua sosok yang bertarung dengan beberapa monster dingin yang besar. Di tengah gua kares, sebuah bujur sangkar batu putih yang agak lebar dibuka secara artifisial. Tampaknya ada bangunan aula besar di atasnya, tetapi sekarang telah hancur total dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Mata Han Li menyipit, dan dia menemukan bahwa pakaian kedua sosok di alun-alun itu sangat akrab. Salah satunya adalah pria parubaya yang tinggi, mengenakan jubah hitam agak besar dengan pola tengkorak yang dibordir di kerahnya. Jelas, dia adalah seorang kultivator dari sekte Ghost Dao. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua pendek dan kuyu. Dia mengenakan kemeja hitam pendek dengan sapu tangan hitam di kepalanya, tapi dia berpakaian sama dengan para kultivator klan Li Selatan. Sebelumnya, perhatian Han Li tertuju pada lelaki tua bernama Chen Pi dan 4 orang dengan tongkat emas. Dia tidak terlalu memperhatikan penampilan orang lain di dua kekuatan, jadi dia tidak terlalu terkesan dengan nama dua orang di depannya. Pada saat ini, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa meskipun lelaki tua kurus itu pendek, kekuatannya tidak buruk. Dia memegang tombak emas yang tingginya 2 kali lipat. Saat dia melambaikannya, itu seperti kipas emas, terus-menerus menyapu kipas emas besar di udara. Setiap kali cakar raksasa dari 2 singa salju dan binatang dingin mendarat di atasnya, mereka akan tersapu oleh kipas. Jika itu adalah serangan ringan, kepingan salju di kaki mereka akan pecah, meninggalkan luka yang mengerikan. Jika itu adalah serangan berat, kaki mereka akan patah. Pria parubaya dari sekte hantu tidak menggunakan senjata apapun. Dia bertarung dengan 2 binatang dingin yang terlihat seperti keras salju dengan tangan kosong. Ujung tinjunya ditutupi dengan cahaya putih, dan ada bintik-bintik cahaya biru yang berkedip-kedip seperti nebula. Setiap kali dia meninju, kekosongan di depannya akan meledak.
Dimanapun keras salju dan binatang dingin yang memancarkan udara dingin menyentuh tubuhnya, akan meledak menjadi bubuk dengan keras. Kedua orang itu tampaknya lebih unggul, dan tinju serta tombak tak terbendung, namun nyatanya, mereka cukup dirugikan. Binatang buas dingin itu sepertinya tidak terluka secara fisik. Tidak peduli seberapa serius lukanya, mereka dapat pulih dengan cepat. Ketika pulih, mereka sama dengan singa salju yang dihadapi Han Li di pintu masuk, tetapi kecepatan mereka jauh lebih cepat. Hal yang paling mengerikan adalah selain 4 binatang dingin, ada juga seekor merpati salju yang terlihat seperti diukir dari es dan salju yang berdiri di atas reruntuhan istana. Sepasang mata birunya tampak memiliki semangat, menatap mereka. Dapat dibayangkan bahwa begitu kedua orang itu sedikit ceroboh, burung merpati salju tiba-tiba akan menyerang dengan kecepatan kilat, membuat mereka lengah. Binatang ini berbeda dari 4 binatang salju. Paruhnya yang tajam bisa memuntahkan benang es perak seperti panah, yang sebenarnya mengandung kekuatan hukum atribut es. Meskipun kedua orang itu adalah dewa sempurna, mereka tidak berani ceroboh. Han Li dengan hati-hati mengamati situasi dua orang yang bertarung dengan binatang buas untuk sementara waktu, serta metode kultivasi yang digunakan kedua orang itu. Dia sedikit mengernyit pada awalnya, lalu mengangkat alisnya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya.